Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa dicek dulu deskripsi video. Di situ ada admin untuk baju koko Al-Qadi, dan juga ada link untuk beli parfum kamu nih. Ya, parfum yang merakyat tapi baunya sultan. Ini gue lagi di Saudi aja, banyak yang bilang ini baunya enak banget. Ya, ini parfum kelas ya, harumnya tuh kelas. Gue pakai yang Dubai sama Dutch. Dan jangan lupa juga kalian cek deskripsi video, di situ ada admin umroh. Ya, jadi kalian bisa yang pengen umroh datang ke tanah suci Makkah wal Madinah dengan berbagai macam paket, dari mulai paket yang backpacker, paket family, paket private, paket regular, paket VIP, VVIP, semuanya ada. Oke, langsung dicek deskripsi. Sekarang kita masuk ke konten. Konten kita masih tetap tentang orang ini. Nih, si maskota nih, pelapornya Said Didu nih ya. Ya, jadi ada satu postingan dan ini viral banget sampai masuk di salah satu media online. Mohon izin kepada Kejaksaan RI, Kajari Tangkap, dan KPK RI ya, menanyakan soal laporan dengan nomor 040 garis miring KS titik DPP titik KUMPPI garis miring 11 Romawi garis miring 2023. Ini sampai nomor laporannya ada nih, tentang dugaan penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Blimbing Haji Maskota. Sampai mana prosesnya? Kepada KPK RI, kenapa yang bersangkutan tidak melapor LHKPN-nya? Ya, jadi ini dipanggil nggak ngelaporin LHKPN. Ya, dan juga ada di sini di postingan ini ada potongan berita juga. Ketua DPP LSM Kompi Usra SH mengatakan hari ini pihaknya telah menyerahkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang dengan nomor 0 ini tadi udah ya, terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa dengan modus menggunakan anggaran dana desa untuk kepentingan keluarga, dan juga dugaan markup pada kegiatan kemanusiaan diantaranya bantuan langsung tunai BRT. Ya, ini emang orang ini kalau kita mau lihat videonya ya, kalau kita mau lihat videonya ngomongin soal Said Didus, wah ngeselin banget. Yang ini videonya. Saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu. Ya, yang ini nih, orang ini emang ya melaporkan Pak Said Didu. Dia dengan bangganya melaporkan, dan dia bilang gak ada keterkaitannya sama PIK 2. Yang jadi pertanyaan adalah di saat Pak Said Didu dilaporkan, itu langsung dipanggil. Nah, ini kapan dipanggil? Kapan? Dan ini akhirnya jadi buronan dalam tanda kutip warganet, kebongkar mulu. Ya, seperti kasus ini kan kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu maskota ini pernah dilaporkan, tapi ternyata udah pernah tahun 2023 lagi. Nah, ini mestinya segera dong ditindak. Kenapa Said Didu aja yang ditindak? Maksudnya ditindaklanjuti dengan adanya pemanggilan, sementara si maskota ini tenang-tenang aja. Ya kan? Ini pertanyaan. Coba kita lihat apa komentar netizen di postingannya Mas Das Alexandra 1. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Kita udah di Twitter, kita lihat ya apa komentar netizen di sini. Nah, ternyata di sini ada, selain daripada laporan LSM Kompi,
Di tahun 2003 Kejari tangkap soal dugaan penyelewengan dana desa. Ternyata di tahun 2012 Mas Kota juga pernah dilaporkan oleh Ketua Umum AWDI ke KPK RI atas dugaan penggelapan aset desa sebesar 17 miliar. Mas Kota ini menjabat Kades 3 periode sejak 2007. Nah, anjir. Iya, udah 2 kali dilaporin nggak dipanggil-panggil. Gimana tindak lanjutnya itu? Rumahnya mewah-mewah om, mobilnya berjejer di garasi sekelas kepala desa itu sudah nggak wajar. Maka dugaan korupsi itu sangat relevan. Nah iya, dan dia sendiri dah, dia ini orangnya udah terlaluan ya. Kalau gua ngelihatnya dari body language-nya dia, udah kepalang tanggung gitu. Jadi sekalian aja, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Istri berapa ya kira-kira? Satu yang ketahuan. Wah, jangan pakai sembunyi-sembunyi lah. Ya, jangan sembunyi-sembunyi lah. Langsung aja. Itu gas. Teruslah merampas tanah adat rakyat sampai papan ini menghentikan semuanya. Sepakat. Sepakat ini. Bongkar Ben Kapok. Iyalah. Nah, kan jadi dikulitin. Iya, 2012 sama 2023 sudah pernah dilaporkan. Tapi kok nggak dipanggil-panggil? Saya Didu kok cepet amat dipanggil. Hah? Oh, ternyata. Iya, ternyata. Nah, usut, usut terus. Iya, warganet. Wah, bahagia ini. Bahagia. Kebongkar lu. Sikat. Makanya sekarang damai ya. Katanya ada mediasi ya. Jangan mau Om Zaidy dulu ada mediasi. Terusin. Ngapain mediasi? Ini udah nanggung ini. Centeng pik. Centeng. Iya bener. Iris terus tipis-tipis itu manusia pengkhianat. Iya. Yang begitu ya. Makanya. Dulu itu ada Londo Ireng itu ada. Dan rata-rata memang punya jabatan. Coba berkasnya jangan ditumpuk. Kejaksaan KPK segera ditindaklanjuti laporannya. Terima kasih. Iya, kenapa ya Kejaksaan KPK nggak nindak-nindak si Mas Kota ini ya? Giliran saya Didu cepat dipanggil. Mas Kota 2 kali dilaporin, nggak dipanggil-panggil ya. Belum ada ya? Atau gimana ya? Bagaimana itu perkembangannya kasusnya? Aduh, tuh kan kena sendiri, makanya jangan main-main sama warga X1662. Bakal dibeteti sampai keluar tulang sumsum, siap-siap aja. Jangan mimpi netizen bakal berhenti. Iyalah, bongkar terus. Piramida hukum di Indonesia viral yang paling tinggi. Inilah salah satu antek oligarki KPK RI. Ayo usut LHKPN-nya yang terlihat dan tidak terlihat by data. Kenapa tidak ada laporan dana desa, tangkap dan penjarakan? Iya, mestinya yang ditangkap dan penjarakan Mas Kota ya, bukan Zaid Didu ya. Ayo jangan sampai pilih tebang. Laksanakan tugas, ingat sumpah jabatan kalian. Rakyatmu tidak bodoh sedang monitor. Ya, jangan. Mestinya gas, viralkanlah. Mestinya viral. Mestinya viral. Kepencet. Kepencetnya fotonya dia lagi. Males gue. Orang-orang yang masih terlibat dengan keluarga Jokowi dan yang mendukung dinasti Jokowi dan anaknya harus dihukum mati bangkitnya kesadaran dari sistem yang dolim. Waduh. Viralkan biar diproses. No viral, no justice. Itulah. Nih, dari Gerindra ini. Himbauan kepada rakyat apabila Anda memiliki kecurigaan terhadap kepala desa, bupati, gubernur, atau pejabat lainnya di wilayah Anda, harap segera melaporkan hal tersebut kepada admin Gerindra, Mindra, melalui akun resmi Partai Gerindra. Buat postingan di sosial media dan tag akun resmi Partai Gerindra di TikTok atau Instagram dengan nama pengguna Partai Gerindra. Oh ya, nanti gue coba buat ya. Nanti gue coba buat gitu. Keras nih sampai KPK RI saat takut sama dia. Iya. KPK sudah kejaksaan, sudah dilaporkan ke kejaksaan di KPK. Tapi ya aman-aman aja ya. Hah? Belum ada pemanggilan ya. Ini nanti gue mau bikin itu buat Mindra. Ini pengkhianat bagi bangsanya sendiri hanya karena uang. Lebih memihak asing daripada pribumi. Nah, iya Londo Ireng itu ada guys dulu itu. Kalau ideologinya sama kanan aman. Om Lembong ideologinya kiri tahan. Itulah kaum penjilat. Nah, sepertinya ada aparat hukum yang jadi backingnya. Kok pelanggarannya tidak diproses.
Iya, KPK RI. Tuh kan yang kayak gini pasti dari Bani Mulyono. Buset Bani Mulyono dong katanya. Udah lah nggak usah lama-lama intinya. Kita melihat ya di sini bukti-bukti bahwasanya fakta si bapak ini pernah dilaporkan di tahun 2023 di Kejaksaan eh, Tangerang ya, di Kejaksaan ya, benar ya. Hah? Dilaporkan oleh Kompi dan di tahun 2012 juga pernah dilaporkan ke KPK tentang penyelewengan dana desa. Pertanyaannya adalah kenapa Said Didu cepat ditindaklanjuti sementara si Mas Kota lambat? Mestinya Mas Kota yang ditangkap, diperiksa, bukan Said Didu. Begitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhu wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa kalian cek deskripsi, kalian bisa beli baju koko di situ, kalian juga bisa beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa tanya-tanya soal umroh. Dari mulai umroh backpacker, ekonomis, family, private, reguler, VIP, VVIP, lengkap pokoknya di situ. Silakan tanya aja. Saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui Abdesi Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan Abdesi Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Untuk itu Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan. Dari berita-berita yang sangat tidak baik ini malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa
sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.